Halo semuanya, apa kabar? Dan di seri tutorial ini kita akan membahas tentang Laravel dari basic sampai dengan penggunaan fitur-fitur fundamental yang ada di dalam framework tersebut. Dan untuk kali ini spesial banget, Laravel udah rilis di versi 10 dan kemungkinan untuk versi-versi sebelumnya ini tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru belajar, kemudian akan menemukan versi 11, 12 atau versi lainnya, kemungkinan ya tidak akan ada perubahan lebih banyak daripada teman-teman sudah mengikuti di channel ID Tech tentang Laravel ya 5, 6 dan seterusnya gitu. Jadi ini akan lebih aman untuk teman-teman ikuti. Dan langsung saja kita akan cek apa aja sih kebutuhan di mana kita akan menggunakan Laravel versi 10 ini. Kita bisa lihat di bagian prolog, di bagian release notes. Kita coba cek ya. Oke, ternyata teman-teman bisa lihat di sini untuk PHP yang digunakan pada versi 10, kita harus menggunakan PHP versi 8.1 sampai dengan 8.2. Dan nanti uh, untuk versi selanjutnya dibutuhkan versi 8.2. Ya, masih aman lah ya kalau misalkan teman-teman menggunakan versi 8.1 atau langsung 8.2 juga nggak apa-apa. Oke, next untuk softwarenya akan apa aja sih yang akan kita gunakan? Sebenarnya akan lebih mudah kalau misalkan teman-teman jika menggunakan Windows, itu bisa menggunakan Laragon karena semuanya sudah ada di dalamnya, baik itu PHP versi 8.1, kemudian web server, ada dua jenis web server, Apache Nginx, kemudian MySQL juga ada, Redis, Memcache, Node.js-nya juga, sama dengan package manager seperti Composer dan npm-nya juga sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal Composer secara manual, dan untuk tambahan di sini kita menggunakan ya Git SCM untuk terminalnya atau untuk terhubung ke dalam Git itu sendiri. Tapi opsional ya, karena di dalam Laragon juga sebenarnya sudah ada Git-nya itu sendiri. Dan nantinya di video selanjutnya kita juga akan mempraktekkan bagaimana kita akan menginstal Laravel menggunakan Docker, karena kalau misalkan teman-teman cek nih di bagian getting start, di bagian installation, di sini sudah disarankan untuk menggunakan Laravel dan Docker ya, menggunakan package Sail yang akan memudahkan untuk manajemen project Laravel kita di dalam Docker. Dan tentunya teman-teman bisa ikuti tutorial yang ada di dalam ID Stack tentang bagaimana cara instalasi Docker dan persiapan WSL jika teman-teman menggunakan Windows. Linknya bisa teman-teman cek di dalam description video. Oke, jadi langsung aja di sini kita akan coba install Laragon. Seperti biasa ya, untuk proses instalasinya tinggal oke, next, next, next. Di sini opsional aja kalau misalkan pengen teman-teman langsung aktifkan Laragon pada saat start Windows-nya. Ini kita checklist aja karena tidak perlu. Sisanya boleh di checklist. Kemudian kita proses install dan tunggu proses instalasinya selesai. Oke, dan di sini kita bisa langsung saja klik finish dan silakan buka Laragonnya. Kemudian step selanjutnya adalah teman-teman perlu menambahkan environment variable atau path yang dimiliki oleh software dari si Laragon ini. Caranya teman-teman tinggal masuk ke tools, kemudian masuk ke path dan tambahkan Laragon to path supaya seperti PHP, kemudian Node.js, MySQL dan beberapa tools lainnya seperti Git dan lain-lainnya itu bisa dibaca di dalam terminal atau di dalam command line interface. Karena kalau misalkan teman-teman belum melakukannya, kalau misalnya kita cek di dalam PHP ini tidak akan ditemukan. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan hal tadi, oke, di dalam tools, path dan add Laragon to path, nanti ada pop-up muncul bahwa Laragonnya berhasil kita tambahkan di path ya. Biasanya ada di pojok kanan bawah, dan silakan bisa buka lagi terminalnya. Kemudian di sini kita cek. Nah, sudah ada sekarang PHP 8.1. Kemudian kita coba cek juga komposernya. Nah, komposernya juga ada ya, yang berarti sudah siap menginstal project Laravel dengan menggunakan Composer. Untuk cara instalasinya mudah sekali ya, teman-teman bisa masuk ke bagian Your First Laravel Project dan teman-teman bisa ketikkan perintah Composer create project Laravel/Laravel dan example app ini. Oke, example app ini adalah nama folder yang bisa teman-teman ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan Laravel project atau nama projectnya itu sendiri terserah. Yang jelas di bagian sini adalah opsional. Jadi kalau misalnya kita ingin install, teman-teman sebenarnya bebas bisa masuk ke dalam directory Laragonnya atau teman-teman bisa install di sembarang tempat karena kita bisa menjalankan Laravel ini
tidak bergantung di mana folder itu diletakkan, karena memiliki perintahnya itu sendiri untuk menjalankan project Laravel. Tapi kalau misalkan pengen secara otomatis, itu bisa teman-teman masuk ke dalam directory C-nya seperti ini, cd slash, kemudian masuk ke dalam folder Laragon, kemudian masuk ke dalam www. Nah, di sini semua project akan otomatis dibuatkan virtual hostnya atau domain lokalnya. Jadi kalau misalnya kita install project Laravel-nya di sini, misalkan saya akan menggunakan Laravel-nya lagi atau Laravel 10, karena bisa jadi saya akan menginstal versi Laravel lainnya. Nah, itu tekan enter aja seperti ini dan tunggu proses instalasinya selesai, dan pastikan teman-teman terhubung dengan internet, karena pada saat proses instalasi itu membutuhkan download beberapa library. Kita tunggu aja. Oke, instalasinya sudah selesai dan kita bisa masuk ya ke dalam directory Laravel 10 tadi dengan mengetikkan cd Laravel 10. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan PHP Artisan Serve untuk menjalankan proyek pertama kalinya. Nantinya ada terdapat IP localhost bersama port 8000, dan ini bisa teman-teman langsung klik aja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pertama atau welcome page yang dimiliki oleh Laravel. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Artisan Serve seperti ini. Tapi karena teman-teman juga menggunakan Laragon, sebenarnya ada cara menarik. Kalau misalkan teman-teman klik start all di sini, nanti akan muncul seperti ini, di mana Laragon akan menambahkan service untuk mendeteksi adakah project di dalam www ini, dan kita akan buatkan domain lokalnya. Nah, ini tinggal allow access aja semuanya. Oke, dan sampai dengan semuanya sudah berjalan, muncul portnya di sini, teman-teman bisa cek di dalam root. Nah, ini project Laravel kita ya, dan untuk mengaksesnya kita tinggal cek aja di web. Teman-teman bisa ketikkan nama folder project tadi, misalkan ini ya, Laravel, misalkan Laravel 10, kemudian nanti akan diakhiri dengan .test. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian setting ini kan ada hostname, nama domainnya apapun, kemudian .test. Jadi akhirnya akan .test semua gitu. Nah, teman-teman bisa aja klik kanan sini, akses www, dan klik di Laravel 10, nanti akan otomatis teman-teman lihat nih. Di sini ada laravel.test gitu. Jadi nggak perlu teman-teman jalankan Artisan Serve juga, bisa memanfaatkan Laragon. Kalau misalkan Laragonnya sudah dijalankan seperti ini, tinggal klik kanan dari tampilan ini www, dan kita akses di Laravel sini. Kalau misalkan teman-teman ingin mencoba cara lainnya, bisa di menu try, kemudian di sini ada Laragon sedang bekerja, klik kanan di situ, kemudian www, pilih di sini, itu sama aja gitu. Jadi bisa dengan cara teman-teman buka aplikasinya di sini, atau bisa memanfaatkan sistem tray atau menu tray di bawah. Oke, sekian untuk proses instalasi atau persiapan untuk menginstal Laravel versi 10 dengan PHP 8.1. Dan di sesi selanjutnya kita akan coba menginstal Laravel dengan menggunakan Docker. Oke. Dan ya, tentu saja kita akan menggunakan sistem operasi Windows. Teman-teman bisa ikuti cara konfigurasi WSL2 di video yang sudah disediakan di link deskripsi. Ya, di video deskripsi maksudnya linknya. Dan kalau misalkan udah, kita akan coba praktekkan ini di video selanjutnya.